Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya bisa cukup Waalaikumsalam. didengar? Waalaikumsalam Pak, bisa terdengar Pak. Kedengeran Pak. Dengar Pak. Nggak apa-apa ya, ini mundur sedikit karena saya juga, karena sekarang jam 7 sedikit ya, 7 lewat sedikit, 7 lewat 1 menit atau 2 menit, sudah azan isya ya, jadi harus isya dulu. Yang belum isya juga boleh, silahkan isya ya, nggak apa-apa. Tapi saya langsung mulai, nggak apa-apa ini, boleh? Gaskeun Pak. Ya, Gaskeun. biarin ya. Yang sekarang ini saya nggak terlalu lama karena statistik kan mungkin banyak hitung ya, tapi kalau ini kan lebih mudah ya. Oke, baik, ini saya coba untuk materinya kan sudah pada itu ya, pada download mungkin ya. Screen-nya sudah bisa terlihat belum ya? Sudah, Pak. Terlihat Pak. Baik, ini saya mulai. Ini yang di file pertemuan 6 itu file materi. Jadi itu bisa untuk pertemuan 6 nanti juga dilanjutkan pertemuan ke-7. Satu file yang untuk ada kuis 6, yang untuk tugas yang ke-6 itu ada saya penjelasan sedikit di situ ya. Kali ini materinya melanjutkan yang kemarin sudah ada terpisah dengan relasi dan fungsi, beda ya ini. Ini tentang logika. Tugasnya yang minggu lalu tolong di-upload, itu beberapa juga masih belum ya. Ini tentang logika, ini dibagi dua untuk pertemuan kali ini. Yang untuk argumen, yang pertemuan sesudahnya nanti, pertemuan ke-7, kita lanjutkan untuk mencari kesimpulan atau istilahnya inferensi. Gitu. Beberapa poin-poin ini biasanya untuk beberapa program studi yang berhubungan dengan informatika ya, ini beberapa akan dilanjutkan ke logika algoritma atau aljabar Boolean dan yang lain-lain. Ya. Nah ini kalau untuk materi yang ini masing-masing prodi, masing-masing jurusan, masing-masing prodi konsentrasinya mungkin masih sama gitu ya. Yang kali ini tentang argumen. Argumen yang dimaksud itu adalah pernyataan ya. Pernyataan yang dimaksud itu atau bahasa Inggrisnya statement. Statement yang lainnya atau yang lain-lainnya ya. Statement atau pernyataan di bahasa Indonesia. Itu kita sebut secara singkat dia adalah proposisi atau dari kata proposition. Proposisi. Proposisi ini harus berbentuk kalimat berita, bukan kalimat pertanyaan, bukan kata tanya, dan juga bukan kalimat perintah. Jadi harus berita. Dan tidak boleh kalau apakah Anda mempunyai ini? Bisakah Anda atau yang jawabannya ya tidak, bukan itu. Kemudian perintah.
awas, hati-hati, itu bukan. Nah, ini harus berbentuk statement atau pernyataan. Nah, proposisi ini ya biasanya kita tulisnya PQRST itu biasanya. Nah, proposisi itu kalau lawannya, kalau angka bilangan itu misalnya 10, lawannya -10. Nah, untuk proposisi lawannya atau istilahnya negasi, negasi itu dari bahasa Inggris negation. Negation, negasi, atau biasanya dikasih istilah bahasa Indonesia ingkaran. Diingkari ya, mengingkari, ingkaran. Lambangnya seperti itu. Kadang ada yang menuliskan seperti siku begitu, P, siku P. Kalau P-nya itu proposisi atau itu tanda melengkung ya, melengkung P. Oke, kalau seperti ini ya, kalau ada P, ada Q, ada R dan seterusnya. Nah, biasanya dikenal istilah implikasi. Implikasi itu kalau ada sebab akibat. Kalau ada P, ada Q, berarti implikasinya P maka Q. Sebabnya P mengakibatkan Q. Nah, kita bisa melakukan bantahan kalau sudah bentuk sebab maka, itu bantahan yang pertama itu namanya converse. Atau boleh baca converse ya. Indonesia artinya kebalikan. Dibalik sebab akibatnya. Kalau P maka Q, converse adalah Q maka P. Bantahan yang kedua adalah inverse. Nah, kalau matriks itu ada matriks inverse. Nah, inverse ini kalau ada yang mengatakan implikasi P maka Q, maka tidak P maka tidak Q. Kemudian ada yang ketiga, yaitu kontraposisi. Kontraposisi itu adalah tidaknya dibalik ya. Jadi kalau ada P maka Q, kontraposisi adalah tidak Q maka tidak P. Nah, kita mau mengkaji tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya bisa kita lihat seperti ini ya. Tabel kebenarannya adalah kalau P sama Q ya benar, berarti ada 4 kemungkinan. T itu true ya, benar, true. F-nya false, salah ya. Hal yang salah, pernyataan yang salah. Berarti ada sebelah kirinya itu ada kolom P itu ada kemungkinan dan Q-nya kemungkinan adalah T, 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 F, F, T, F, F gitu ya. Benar-benar, benar salah, benar salah, benar-benar, benar salah, salah benar, benar salah, salah gitu ya. Nah, kalau tidak P, berarti lawannya yang kolom ke-1 ya. Ini kita lihat di kolom ketiga itu ada tidak P, berarti T-nya jadi F, ya, T jadi F lagi, F jadi T, F jadi T. Tidak Q, kolom keempat, itu lihat kolom keduanya Q, T jadi F, F, T, T jadi F, F jadi T. Nah, implikasi itu apa? P maka Q. Implikasi itu gini, kalau P-nya T, Q-nya T, benar, maka benar, berarti dia benar. Oke, baris kedua, benar, maka salah. Kesimpulannya salah, gitu ya. Kayak kita ya, para cowok ini ngomong segala macam, tapi kalau akibatnya salah ya selalu salah. Itu sama ya. Nah, F, maka T. Tapi hasilnya T, yang penting T, berarti implikasinya tetap true, tetap T. Kalau salah, salah ya jadi benar. Misalnya rajin belajar maka lulus. Nah, sekarang implikasinya seperti itu. Nah, kalau rajin belajar
juga lulus, berarti benar. Yang baris ke bawahnya, kalau rajin belajar, ternyata tidak lulus Q-nya. Berarti implikasinya ya salah. Mau belajarnya ya nggak benar, langsung begitu ya tuduhannya ya, karena tidak lulus. FT menjadi T. Nah, nggak rajin, hasilnya tapi lulus. Ya berarti memang dasarnya sudah pintar atau sudah pernah baca-baca dulu. Yang penting betul. Sudah nggak belajar, sudah nggak rajin, nggak lulus lagi. Oh pantas, memang benar. Gitu ya. Nah implikasi itu begitu. Converse itu dibalik P maka Q. Gitu. Q dibalik menjadi maka P. Gitu. Ya. Nah, dibalik berarti kita lihat kolom kedua menjadi ke kolom 1. Ya, T maka T gitu, maka konversinya T. F maka T gitu ya. T maka F. Ya F karena hasilnya F. False. Sekarang kalau F maka F ya benar, hasilnya akan benar. Nah, converse itu jadi seperti itu ya. Jadi kalau tadi rajin maka lulus. Ini converse itu kalau lulus maka dia tuh termasuk orang rajin gitu loh. Nah, inverse. Kalau inverse itu masing-masing dikasih lawan. Jadi tidak P maka tidak Q. Coba kita lihat ya, tidak P itu di kolom ketiga itu tidak P, di kolom keempat itu tidak Q. Kita bandingkan itu. F maka F. Hasilnya true kan? F maka T hasilnya true, benar. Ya. True maka false, hasilnya akan false. Ya. Nah, T maka T hasilnya T. Kalau inverse seperti itu. Kemudian kontraposisi. Kontraposisi kita tidak Q maka tidak P. Berarti membandingkannya kolom ke berapa? Kolom keempat maka ke kolom ketiga. Itu ya cara melihatnya. F maka F jadi T. T maka F jadi F. F maka T jadi T karena hasilnya T. T maka T hasilnya T. Nah, lihat yang saya kotak itu implikasi dan kontraposisi. Kalau converse itu kita bandingkan ya TTT. Nah, converse sama inverse itu begitu. Tapi kalau kita lihat dari atas, implikasi itu kan urutannya dari atas ya. Di implikasi itu TFTT. Converse enggak? TTFT. Beda. Inverse juga TTFT. Yang sama hanya kontraposisi. TFTT. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas ya. Kita lihat yang di bawah. Ya, yang di bawah, yang di slide berikutnya. Nah, kita lihat satu-satu. Amir punya mobil. Q-nya Amir itu kaya. Nah, bentuk implikasi secara bahasa, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Gitu, implikasinya ya. Kita mau melawan, mendebat orang tersebut. Kita nggak suka, gitu ya. Nah, oke, kita melakukan converse. Converse itu tadi apa? Rubah sebab akibat. Dilawannya begini, jika Amir memang benar orang kaya, maka ia punya mobil. Nah, dia ngecek, kalau emang dia kaya, dia punya mobil, maka ia punya mobil. Nah, ke converse ini kalau kita lihat di atas itu tidak selalu benar, gitu ya. Ada false-nya terjadi yang tidak cocok sama implikasi itu kita bandingkan TT lalu FT beda ya. TF ada yang tidak sama 2 dari 4 itu berarti kesimpulannya adalah converse itu 50% benar, 50% tidak benar.
Jadi kalau bilang, kalau Amir orang kaya, maka ia punya mobil. Nah, belum tentu. Belum tentunya apa? Kalau dia orang miskin tapi kredit ya bisa punya. Misalnya dia orang kaya tapi nggak mau beli mobil, belinya motor yang gede-gede yang bagus. Nah, kalau inverse itu semuanya dibikin lawan. Enggak, Amir itu tidak punya mobil. Makanya ia memang bukan orang yang kaya, memang dia miskin gitu. Itu membantah begitu. Nah, ini juga bisa kita lihat dari tabel kebenaran inverse itu yang tidak cocok sama implikasi juga ada dua. Ya, baris kedua itu FT, lalu baris ketiganya TF. Itu enggak cocok. Jadi 50% benar, 50% tidak benar. Misalnya, jika Amir tidak punya mobil, maka ia bukan orang kaya. Tidak punya mobil, tapi kaya kan banyak. Itu. Nah, memang dia orang kaya, tapi tidak harus punya mobil. Gitu. Kontraposisi itu tadi tidak Q maka P. Berarti cara bacanya, jika Amir bukan orang kaya atau miskin, maka ia tidak punya mobil. Bantahan yang paling tepat itu yang kontraposisi. Karena sama, tepat. T, T, F, F, T, 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 T. Jadi kontraposisi itu jenisnya begini. Tidak Q, maka tidak P. Itu yang benar. Artinya 100% benar. Jika Amir punya mobil, maka ia orang kaya. Itu sama artinya dengan jika Amir bukan orang kaya, pasti tidak mempunyai mobil. Gitu logiknya. Gitu ya. Kemudian, bentar ya. Untuk contoh yang kedua misalnya perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa log on ke server. Nah, ini coba bikin P maka Q, kemudian tadi bantahannya macam-macam seperti itu ya. Oke, berarti caranya kita ambil yang P dan ambil yang Q. Anda bisa log on ke server, itu P. Memiliki password yang sah, itu Q. Coba kita lihat di atas ya. Pernyataannya gini, perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa log on. Gitu. Yang P-nya itu apa? Yang P-nya adalah yang bisa log on ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa password itu yang P agar bisa log on. Nah, itu keliru yang mengambil P-nya. Karena apa? Kalau dari pernyataan ini perlu memiliki password yang sah agar Anda bisa log on. Nah, kalau punya password yang sah tapi nggak mau log on gimana? Nggak mau enter ya percuma ya. Nah, tapi kita melihat faktanya ternyata orang ini bisa log on. Berarti atau maka pasti dia punya password. Ya, sampai di sini cukup jelas ya. Kalau kita seperti ini berarti susun implikasinya jika Anda bisa log on ke server, maka Anda memiliki password yang sah. Ini nggak bisa dibantah. Tetapi kalau yang terbalik, kalau Anda mempunyai password yang sah, maka Anda bisa log on. Nanti kalau ada masalah, statement ini nggak benar. Jadi implikasinya seperti itu ya. Ingkaran atau negasinya itu berarti apa? Yang pertama, Anda bisa log on ke server dan Anda tidak memiliki password yang sah.
boleh bilang begitu ya. Converse-nya, ya converse, jika Anda memiliki password sah, maka Anda bisa log on, yang saya bilang tadi ya. Itu tidak 100% benar. Inverse-nya, jika Anda tidak bisa log on ke service, maka Anda tidak memiliki password yang sah. Ya, ini inverse ya, tidak 100% benar. Kalau kontraposisinya, jika Anda tidak memiliki password yang sah, maka pasti ya dipastikan tidak bisa log on. Nah, itu ya. Ini nanti untuk yang di kuis ini pilih salah satu, ini bisa nanti langsung ditulis, di-upload ya, ini gampang ya, tidak perlu panjang lebar ya. Itu ada converse, ada inverse, ada kontraposisinya. Jadi pilih salah satu implikasi ini. Pilih salah satu aja, ini ada 6 macam. Pilih satu mana yang suka gitu ya. Jadi kontraposisi saja. Kontraposisi berarti kalau P maka Q, tulis kontraposisinya tidak Q maka tidak P. Ya. Gampang ya. Jika dia bersalah, maka ia dimasukkan dalam penjara. Kontraposisinya apa? Ayo, siapa yang bisa? Jika dia tidak masuk ke dalam penjara, maka dia tidak bersalah. Gitu ya. Yang B gimana nih? Jika 6 lebih besar 0, maka 6 bukan bilangan negatif, berarti positif ya. Kontraposisinya apa? Jika 6 bilangan positif, maka apa? Jika 6 bilangan positif atau bilangnya jika 6 ya, jika 6 bukan bilangan positif itu artinya bukan bilangan negatif itu artinya kan positif nih. Jika 6 negatif, maka 6 lebih kecil dari 0. Gitu, dan seterusnya. Ini jika Iwan lulus ujian hanya jika ia belajar. Berarti ini bahasanya gini ya. Jika Iwan belajar, maka Iwan lulus ujian. Gitu. Berarti kontraposisinya, jika Iwan tidak lulus ujian, maka ia tidak belajar. Kalau D, gampang ya. Tidak terlambat, maka akan dapat pekerjaan. Jika dia tidak dapat pekerjaan, maka ia datangnya terlambat. Gitu. Yang E, ya ini ada agar. Nah, kalau ada agar itu jangan terkecoh. Perlu ada angin agar layang-layang bisa terbang. Nah, pastikan dia terbang apa enggak. Nah, jika layang-layang itu terbang, maka perlu ada angin atau di situ ada angin. Lawannya ya tinggal jika tidak angin, maka layang-layang tidak bisa terbang. Yang F, cukup hari ini hujan agar hari ini dingin. Nah, ini jikanya yang dingin berarti ya. Jika hari ini dingin, maka turun hujan. Itu lebih pasti gitu ya. Karena hari ini hujan belum tentu dingin gitu ya. Nah, ini jika hari ini dingin, maka hari ini hujan. Berarti jika hari ini tidak hujan, maka hari ini tidak dingin gitu. Ini pilih salah satu aja, terus tulis kontraposisi, di foto, di upload ya. Sampai sini mungkin mudah ya. Kemudian kalau yang di materi ya, di materi itu pertama ini ada
argumen valid atau invalid. Ya, kita lihat yang di sini. Gitu. Argumen itu yang tadi ya, suatu statement tadi ya. Pertama, jadi ada argumen banyak nih, kesimpulannya apa? Key. Nah, key-nya itu juga harus benar. Ini cara mengeceknya adalah ini mungkin lebih tepatnya hipotesa itu hipotesis ya, yang KBBI yang baru, yang bagus ya. Nah, kemudian susun yang kedua, susun tabel kebenaran. Yang ketiga, cari baris kritis. Yang keempat, di dalam baris kritis itu kita pilih harus seluruhnya benar, maka valid. Tapi kalau salah satu aja yang salah, maka invalid. Ini pengecekannya begini. Ini biasanya digunakan kalau untuk apa ya, kejadian tertentu ya di dalam algoritmik gitu ya. Yang pertama ini P atau Q atau R. Nah, ada fakta hipotesis yang lain. Faktanya itu tidak R. Kesimpulannya P atau Q. Kalau cewek pilih cowok itu menurut siapa ya? Mungkin salah satu cewek siapa di sini misalkan Dila gitu ya. Menurut Dila cowok itu cari cowok itu yang apa? P itu ganteng misalnya, Q itu yang kaya, R itu yang baik. Dia carinya pertama bikin hipotesis. Cari yang ganteng atau kaya atau baik. Nah, kita lihat nih cowoknya. Ternyata ada cowok enggak baik, tidak baik, R. Kesimpulannya apa? Berarti si Dila ini milihnya gini, cuman ganteng atau kaya. Gitu. Kesimpulannya seperti itu. Nah, ini benar enggak? Nah, kemudian yang B, ada P maka seperti itu, ada Q maka kesimpulannya P atau R. Nah, ini kita mengecek kesimpulan itu benar atau tidak, valid atau enggak. Ini yang satu aja contoh gini ya. PG itu ada TT, TT, TF, FT, FF gitu ya. Kalau ini kan ada 8 kalau kita urutkan ya. TTT, TTF, TFT, nah gitu ya, terus sampai bawah 8. Nah, untuk Q atau R, kalau atau itu berarti salah satu benar ya benar gitu ya. PG itu coba kita lihat true false-nya baris ke 3 misalnya TF, PG-nya TF itu sudah true. Ya, salah satu karena atau ya, namanya juga atau. Tapi kalau dua-duanya tidak ya baru false gitu ya. Nah, ini ada P, Q, R, kemudian Q atau R. Dibandingkannya kolom Q sama kolom R. Salah satu F itu tetap T, tetap true karena atau, tapi kalau F dua-duanya baru false kalau atau. Kalau dan harus sama persisnya. Nah, ini di situ di dalam kurung kita sudah cari Q atau R, kemudian kita bandingkan yang kolom 1 2 kolom ke 1 2 3 4 5. Kolom kelima itu yang P atau dalam kurung Q atau R itu caranya membandingkan dari kolom yang P dengan kolom yang Q atau R. Ya. Kalau atau berarti salah satu harus salah satu T berarti T. Kalau dua-duanya baru false. Nah, tidak R. Kolomnya ada tidak R berarti kita lihat R. Kalau R-nya T ya dia jadi false. Kalau false jadi T. Hanya begitu aja. Nah, dari sini kesimpulannya dari hipotesa 1 itu kan yang ini nih. P atau Q atau R. Tapi hipotesa kedua itu adalah tidak R. Yang T sama T. Kolom ini T sama T. Kita ambil, kita lingkari. Itu namanya termasuk baris kritis. Nah, kritis maksudnya kita yang akan mengkritisasi ya
Nah, berarti ada 3 poin. T, TT, TT, TT. Ada 3. Gitu. Nah, kita cek dari konklusi. Konklusinya tadi bilang P atau Q. Nah, kalau P atau Q berarti kolom ke-1 sama kolom kedua kita bandingin. Atau berarti kita lihat semua. Nah, kita sudah tabelkan. Nah, sekarang kita bandingin yang kita lingkarin tadi ya, yang TT apakah cocok sama konklusi. Kalau ini true semua, berarti dia benar. Valid. Pernyataan dia valid. Ada hubungan apa enggak? Enggak tahu, tapi yang jelas pernyataan dia, konklusi, kesimpulannya itu benar. Kemudian contoh yang B. Nah, ini hipotesisnya agak panjang, konklusinya kok P jadi R. Nah, kita cek. Nah, kita tampilkan seperti tadi ya. Titik kritisnya itu kalau ada hipotesis 1 sama hipotesis kedua itu sama. Yang true false true tidak usah dipikir ya, tapi hanya yang true. Nah, ini ada 1 2 3 4 poin. Kemudian konklusi bilang apa tadi? P maka R ya. P maka R kita lihat bandingin kolom 1 sama kolom ketiga yang R itu. Nah, kita tabelkan. Nah, ternyata dari 4 poin ini ada 1 F yang baris keempat nih. Baris keempat true yang kita lingkarin biru itu, tapi hasilnya false untuk P maka R. P maka R-nya gimana? Kita lihat kolom P sama kolom R. T maka F itu berarti F ya. Berarti 1 2 3 4 dari 4 ini 4 true itu ada 1 yang false. Ini sudah kita bisa simpulkan, berarti kesimpulan P maka R itu invalid atau salah gitu ya. Oke, di sini ada kaidah inferensi ini untuk kita lihat pembahasan di pertemuan ke-7. Jadi minggu depan kita libur dulu baru lanjutkan yang tentang beberapa modus ponen, modus tolen dan seterusnya gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan enggak? Untuk tugasnya saya tidak nambahin lagi ya, ini terlalu banyak nanti untuk kuis. Untuk diskrit enggak terlalu sulit ya. Yang untuk himpunan kemarin ada beberapa yang belum mengirim, jangan lupa ya. Nanti kelamaan jadi lupa malahan. Dari himpunan itu sebagian ya, dari himpunan itu nanti sebagian, dan sama yang logika ini 1 aja cukup ya, ini enggak banyak itu untuk UTS ya. Kalau yang untuk statistik kan sudah siapkan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Saya pikir cukup ya, nggak begitu rumit ya. Kuisnya juga tulis saja langsung foto untuk saya hitung absensinya dari kuis ya. Oke, baik, minggu depan kita libur, kemudian minggu depan lagi pertemuan ke-7 gitu. Mungkin beberapa mata kuliah ada yang libur, ada yang enggak ya, karena minggu depan tanggal merah apa ya itu ya, wafat Isa Al-Masih atau apa gitu ya. Oke, saya pikir cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.